Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi dengan judul Membangun Antarmuka Pengguna UI dengan Tekinter. Materi ini akan membahas bagaimana kita dapat membangun tampilan antarmuka grafis atau GUI pada aplikasi Python menggunakan pustaka Tekinter, dan penerapannya dengan pendekatan OOP atau Object Oriented Programming. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok 3 terlebih dahulu. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Vanessa, Saya Nova. Dan saya Syifa. Baik, kita akan masuk ke materi pertama, yaitu penjelasan mengenai apa itu GUI. GUI atau Graphical User Interface merupakan antarmuka yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan program lewat elemen visual, seperti Windows, button, icon, dan menu. Bukan lagi melalui command line atau baris perintah teks. Ada 4 keuntungan utama menggunakan GUI yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, user-friendly karena interaksinya bersifat visual. Kedua, mengurangi kesalahan input karena pengguna cukup menekan tombol memilih opsi atau berinteraksi lewat dialog, sehingga tidak perlu mengetik perintah secara manual. Ketiga, meningkatkan daya tarik visual dan profesionalisme pada aplikasi. Yang keempat, memudahkan proses debugging secara visual karena kita bisa melihat langsung tampilan dan perilaku program saat dijalankan. Selanjutnya, kita akan mengenal lebih jauh tentang Tekinter. Tekinter adalah pustaka standar Python untuk membangun GUI dan merupakan wrapper atau pembungkus dari TCL atau TK. Ada 4 karakteristik Tekinter yang perlu dipahami. Yang pertama, sudah built-in di Python sehingga tidak memerlukan instalasi tambahan. Yang kedua, bersifat multi-platform, artinya dapat dijalankan di Windows, Linux, maupun Mac OS. Tiga, memiliki widget dasar yang lengkap untuk membangun aplikasi berskala sederhana hingga menengah. Keempat, sintaksnya konsisten dengan gaya penulisan Python pada umumnya. Satu konsep kunci yang harus diingat adalah bahwa aplikasi Tekinter dijalankan melalui event loop, yaitu fungsi main loop. Nah, event loop ini merupakan perulangan utama yang membuat jendela aplikasi tetap terbuka dan tetap responsif terhadap setiap interaksi yang dilakukan pengguna, seperti klik tombol atau input keyboard. Selanjutnya ada struktur dasar aplikasi Tekinter. Pada slide ini, kami menjelaskan 4 tahapan dasar dalam membangun aplikasi Tekinter, yang akan saya jelaskan satu persatu secara berurutan. Tahap pertama yaitu membuat jendela utama atau root window, yaitu jendela induk tempat seluruh elemen aplikasi akan ditampilkan. Yang kedua, menambahkan widget seperti label, button, entry, dan sebagainya ke dalam jendela tersebut. Yang ketiga, mengatur tata letak atau layout dari widget-widget yang telah ditambahkan agar tampilannya rapi dan sesuai kebutuhan. Dan yang keempat, menjalankan event loop, yaitu memanggil main loop agar aplikasi tetap terbuka dan responsif terhadap interaksi pengguna. Keempat tahapan ini menjadi pola dasar yang akan selalu kita temui dalam setiap pembuatan aplikasi Tekinter. Selanjutnya ada widget dasar Tekinter. Pada slide ini, kami merangkum widget-widget dasar yang tersedia di Tekinter, yang saya bagi menjadi 2 kelompok agar lebih mudah dijelaskan. Kelompok pertama terdiri dari label untuk menampilkan teks atau gambar statis, button untuk memicu suatu aksi ketika diklik, entry untuk input satu baris teks. Lalu ada teks untuk input multibaris, frame sebagai wadah untuk mengelompokkan widget lain, dan check button yaitu kotak centang. Kelompok kedua terdiri dari radio button, yaitu untuk pilihan tunggal dari beberapa opsi. List box untuk menampilkan daftar pilihan menu, combo box dari modul TTK, yaitu drop down atau menu pilihan yang dapat diperluas. Menu untuk membuat menu bar pada aplikasi.
Canvas sebagai area untuk menggambar, dan message box yaitu kotak dialog untuk menampilkan pesan kepada pengguna. Widget-widget inilah yang menjadi bahan bangunan utama untuk menyusun tampilan aplikasi Tekinter. Lalu ada Layout Manager. Selanjutnya, kami akan membahas Layout Manager, yaitu cara Tekinter mengatur posisi widget di dalam jendela. Ada 3 jenis Layout Manager yang perlu dipahami, dan yang penting untuk diingat. Ketiganya tidak boleh dicampur dalam satu kontainer yang sama. Pertama, Tag, yang menyusun widget secara berurutan, bisa dari atas, bawah, kiri, atau kanan. Kedua, Grid, yang menyusun widget seperti tabel, berdasarkan baris dan kolom, sehingga lebih presisi dibanding tab. Dan ketiga, Place, yang menempatkan widget menggunakan koordinat X dan Y secara absolut. Hasilnya presisi tetapi kurang fleksibel apabila ukuran jendela berubah-ubah. Pada slide ini kami menjelaskan tentang event handling, yaitu mekanisme untuk merespon interaksi pengguna seperti klik mouse maupun input dari keyboard. Ada 2 cara utama untuk menangani event pada Tekinter. Cara pertama, menggunakan parameter komen pada widget button yang paling sering digunakan untuk aksi sederhana. Cara kedua yaitu menggunakan metode bind yang digunakan untuk menangani event yang lebih kompleks, misalnya event dari keyboard atau pergerakan mouse pada widget tertentu. Selanjutnya kami membahas dialog box dan message box yang digunakan untuk menampilkan pesan atau meminta konfirmasi kepada pengguna. Nah, semua ini tersedia melalui modul message box pada Tekinter dengan 4 fungsi utama yang akan saya jelaskan. Yang pertama, show info untuk menampilkan pesan informasi, lalu show warning untuk menampilkan pesan peringatan, show error untuk menampilkan pesan kesalahan atau error, dan ask yes no untuk menampilkan dialog konfirmasi dengan pilihan ya atau tidak. Pada slide ini kami membahas bagaimana menerapkan konsep OOP atau Object Oriented Programming dalam pembuatan aplikasi Tekinter. Praktik terbaiknya adalah membungkus jendela dan widget ke dalam sebuah kelas yang mewarisi tag.tk. Dengan pendekatan ini, ada beberapa keuntungan yang kita dapatkan, yaitu kode menjadi lebih rapi, lebih mudah dipelihara, dan lebih mudah dikembangkan lebih lanjut melalui mekanisme pewarisan atau inheritance. Sebagai contoh, di slide ini ditampilkan kelas bernama aplikasi login yang memiliki entry untuk username dan password, serta metode process_login yang bertugas memverifikasi input tersebut, kemudian menampilkan hasilnya melalui message box. Nah, di sini ada studi kasus tentang konversi suhu sebagai penerapan nyata dari materi sebelumnya yang kami bahas. Kami menampilkan studi kasus aplikasi konversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit menggunakan pendekatan OOP. Nah, alurnya akan saya jelaskan langkah demi langkah. Pertama itu dibuat kelas bernama konversi suhu yang mewarisi tag.tk. Kedua, widget label dan entry disusun menggunakan layout manager grid. Ketiga, ketika tombol ditekan, program akan memanggil metode konversi. Keempat, di dalam metode tersebut dilakukan perhitungan dengan rumus F sama dengan C dikali 9 dibagi 5 ditambah 32. 5. Hasil perhitungan akan ditampilkan pada label. Dan sebagai penanganan kesalahan, program juga akan menangani error apabila input yang dimasukkan pengguna bukan berupa angka. Di sini kita sudah membuat program yaitu tentang konversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit. Di sini kita sudah buat kelas bernama konversi suhu. Lalu setelah kita jalankan, maka tampilannya akan seperti ini. Di sini ada button konversi. Ketika kita memasukkan angka, misalnya 36 derajat dalam Celsius, lalu kita konversi hasilnya ke Fahrenheit. Maka ini akan menampilkan hasil dalam Fahrenheit-nya. Sebagai kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan, ada beberapa poin penting yang dapat kami rangkum. GUI membuat aplikasi menjadi lebih interaktif dibandingkan aplikasi berbasis command line. Tekinter merupakan pustaka bawaan Python yang digunakan untuk membangun GUI. Terdapat 4 langkah dasar dalam pembuatan aplikasi Tekinter. Terdapat 3 jenis layout manager yang dapat digunakan, yaitu Pack, Grid, dan Place.
Kemudian, event handling dapat dilakukan melalui parameter command maupun metode bind. Dan yang terakhir, pendekatan OOP menjadi praktik terbaik dalam membangun aplikasi Tkinter yang telah rapi dan terstruktur. Sebagai penutup, kami dari kelompok 3 mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.